Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu supaya kamu bisa dukung channel Saudaramu ini berkembang dan bisa share hal-hal faedah lainnya terus gratis. Dulu itu ada bocor kalau nggak salah. Bahas halo guys, kawan-kawan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita. Apa lagi? Orang baru bikin video juga. Biasa dong. Ya oke, ini video perdana kita, jadi ketemu nggak lagi sama kita. Ya perkenalan dulu ya. Nama saya Tatuy. Saya Umi. Oke, ini Ade ketemu gede saya ya. Jadi saya manggil dia Ade. Jadi kita hari ini mau bikin video, mau bahas video mengenai mobil otomotif ya, meskipun kita gendernya bukan laki-laki ya, tapi jangan salah lah ya. Jadi kita akan bahas SUV keren, gaul, harga cuman 50 jutaan. Oke, sebelum kita mulai bahas mengenai SUV-nya, kita berdoa dulu ya. Tapi asa ada yang kurang. Topi deh, topi lo biar biar keren. Masih Gas pedal. Mulai kita berdoa dulu supaya dapat barokah dari Allah. Jadi niatnya kita bikin channel YouTube ini ya supaya kita sebenarnya mau sharing ilmu-ilmu, sharing pengalaman-pengalaman, sharing sesuatu yang kira-kira moga aja manfaat ya buat teman-teman, menjadi berkah, menjadi faedah buat teman-teman. Jadi kita nanti dapat apa? Dapat pahala dong. Susah gitu aja, gimana ikut tebak-tebakan. Udah, oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga channel ini menjadi channel yang manfaat, yang faedah buat teman-teman semua. Oke. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman yang pengen nyari SUV dengan harga budget 50 jutaan ya. Jadi kan gini, kalau mobil SUV itu mobil kelihatan lebih kekar, sport. Karena SUV itu apa sih singkatannya tuh? Sport Utility Vehicle ya. Jadi memang dari segi tampilan pasti lebih keren dibandingkan mobil-mobil yang lainnya. Tapi masalah keren itu rata-rata kalau mobil SUV yang baru itu harganya pasti lebih mahal daripada mobil yang MPV minibus kayak gitulah ya. Jadi posisinya satu dia lebih mahal kalau yang baru. Nah sekarang kita cari harga yang sesuai sama dompet para yang apa ya, bukan para, yang pas-pasan lah kayak kita ini. Oke, jadi SUV yang 50 jutaan ini ada beberapa merek ya atau brand ya. Salah satunya adalah dia Ford Escape ya, dari Ford, tipenya Escape. Escape ini ada 3, ada cc yang 2000 tipe manual, ada yang 2300 dia transmisi otomatis, yang 3000 otomatis, dan dia 4-wheel. Nah selain Escape ada juga tuh teman-temannya juga, yaitu dari Nissan X-Trail yang tahun 2003an juga itu transmisinya ada yang manual, ada yang otomatis ya, dari 2000 cc sama 2500 kalau Nissan ya, soalnya lebih gede. Itu juga harganya 50 jutaan ya. Terus juga ada yang CR-V, Honda CR-V juga itu sama juga. Jadi kelasnya itu sama. Yang 50 jutaan ke atas itu dia tuh ada ketemu di Ford Escape ya. Terus ada ketemu di Nissan X-Trail. Terus yang ketiga itu ada di CR-V. Terus dari Kia juga kalau nggak salah tuh ada Kia Sportage ya. Jadi sebenarnya banyak kalau kita mau cari-cari browsing itu banyak sebenarnya SUV yang harga 50 jutaan. Dan kali ini kita akan review SUV karena saya sendiri sebagai ownernya. Kita review Ford Escape 2000 cc
Jadi bagian apa saja sih yang harus dibedain supaya mobil SUV kita lebih kekar dan keren dari versi originalnya? Come on, kita ulas sekarang guys. Jadi di sini nih, ini dulu velgnya itu warnanya silver, terus saya cat, saya coating sendiri nih, jadi warna hitam ya. Terus ban saya ganti, bannya ini kayak pakai GT Radial Savero MT ya, yang bunganya gede kayak gini. Terus ini ukurannya adalah ringnya datat 16, terus dia ukurannya lebarnya 265, ini per 75 ya, jadi kelihatan lebih gede, lebih kekar. Jadi ini juga jadi tinggi. Nah setelah saya ganti ban karena nantinya mentok, nah ini saya ninggin shocknya, saya kasih adapter di sini. Ini mobil ini lebih tinggi sekitar 5-6 cm. Oke. Kedua saya tambahin tanduk ya, bullbar ini. Nah bullbar ini berapa sih harganya? Harga bullbar ini adalah sekitar 800 ribuan. Kok bisa murah? Karena saya bikin sendiri nih. Jadi saya beli pipanya ini di Madura. Oops. Beli pipanya kecil, yang 2 tipe ya, 2 ukuran. Yang ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 2 inch, ini sekitar 3/4 inch ya. Terus dilas, habis dilas saya bikin dudukan, beli plat ini nih, beli platnya. Oke, habis kayak gitu dilas, minta tolong orang bengkel las. Saya belanja materialnya itu kurang lebih 200 ribu, lalu upah ngelasnya itu 600 ribu, jadi total 800 ribuan. Oh sorry, sama catnya saya cuman 3 pilok lah, 3 pilok itu kan sekitar 60 ribu, jadi 860 ribu. Kalau agan beli di luar atau bikin di luar ini bisa jadi mungkin di atas 2 juta, jadi hemat guys. Tambahan selanjutnya adalah roof rack ya. Roof rack ini universal, tapi kelihatan pas pasang roof rack kayak ini berasa lebih keren aja sih mobil tuh. Jadi sebenarnya Escape tuh bawahnya udah ada roof rack ini nih. Roof rack yang bawah ini ya, 2. Awalnya ini dia di depan sama belakang, tuh saya mundurin, saya pasang roof rack yang barunya ini. Ini nggak baru sih sebenarnya, second juga ini. Jadi saya beli ini di OLX, kalau nggak salah dulu sekitar 800 ribu, tapi sekarang yang barunya juga udah dapat 1 juta kok, murah kok. Terus ini ban sengaja saya taruh di atas ya, supaya lebih keren aja ke atas, dikasih sling, dikasih web selling sorry. webbing sling warna orange buat ngikat biar nggak jatuh. Oke. Segitu sih modifnya yang saya lakuin buat si mobil ini. Ya cuman ada sedikit aja dari ban, kasih bulba sama roof rack, udah kelihatan ganteng banget kok ini. Ya teman-teman, jadi kalau mau cobain kayak gitu, coba aja, nggak terlalu mahal kok ini biayanya. Paling jatuh-jatuhnya yang mahal tuh di ban aja, karena ban ini memang cukup mahal ya, satunya lumayan. Satunya ini supaya awet ya, kita mending beli baru aja. Beli baru ini sekitar satunya 1.500.000-an lah ya, atau ada yang mungkin mirip-mirip 1.400.000 atau 1.300.000, tergantung kalian pintar-pintar milih toko ban ya. Jadi ban ini lebih awet karena kembangnya gede banget. Oke guys, udah kita coba test drive ya. Yaudah, masuk. Udah kan? Oke, sekarang kita gas tipis-tipis mobil Ford Escape-nya ya guys. Oh iya, mau ngomong deh, tadi minta maaf ya. Ada bisa ketinggalan kayak gitu, kira udah masuk, adanya main HP terus sih. Fokusnya ke foto sih. Oke deh, kita ulas ya deh ya. Jadi mobil ini enak banget guys. Mobil ini tuh lebih berat dibandingkan mobil-mobil SUV Jepang ya, kalau menurut aku sih. Jadi bawahnya lebih stabil. Banyak orang bilang kalau kita pakai mobil Eropa atau Amerika itu kita bakal kesulitan masalah spare part dan mahal banget. Bener nggak sih mitos itu? Itu satu fakta gitu. Jadi sebenarnya ya guys ya, kalau kita pakai mobil Eropa atau Amerika ini, kalau dari segi spare part sih memang sedikit lebih mahal dibandingkan mobil Jepang. Karena
itu semua imbang kok guys, karena mobil Amerika atau mobil Eropa ini dari segi durability spare partnya itu lebih long lifetime. Apa sih, lebih lama kali ya, lebih panjang. Terus untuk masalah bengkel ya guys, memang Ford Escape ini kan sudah discontinue produksi. Jadi untuk masalah bengkel kamu bisa ikutan gabung aja, ikut komunitas mobil Ford Escape. Jadi aku ini memang posisinya aku juga ikut komunitas apa sih, menurut aku sih yang paling rekomendasi itu adalah komunitas Kafein. Apa sih Kafein? Komunitas Ford Escape Indonesia. Ya, jadi komunitas ini semua teman-teman yang pakai Escape maupun pakai Ford itu bisa gabung di sini. Jadi kalau ada kendala apapun biasanya aku bahas, aku tanya-tanya sih sama para suhunya. Termasuk kemarin tuh aku ada ganti spare dan aku bongkar sendiri dong bareng sama teman-teman. Gratis jadinya. Oke. Nah untuk akselerasinya mobil ini nggak usah ditanya deh, yang namanya mobil SUV ya, akselerasinya lebih kencang dibandingkan akselerasi mobil-mobil biasa. Terus kalau untuk masalah konsumsi BBM, konsumsi BBM Ford Escape 2000 cc ini cukup hemat kok guys. Tapi agan-agan jangan sampai bandingin ya dengan mobil-mobil yang cc-nya lebih rendah dibandingkan mobil ini. Misalnya kalian bandingin dengan Avanza atau Xenia atau City Car, ya jelas beda lah dari cc-nya, terus dari tipenya. Kalau bandingin ya bandingin sekelasnya dengan Style ataupun masih anti dan sejenisnya. Kalau konsumsi BBM sendiri untuk aku ini biasanya aku 1 liter itu habis sekitar 8 sampai dengan 9 km. Tergantung dari kita bawanya kayak gimana sih. Kalau misal terlalu agresif nginjek gasnya ya pasti akan lebih boros lagi guys. Jadi guys, yang pengen banget beli mobil SUV tapi dengan budget terbatas, menurut aku sih Ford Escape ini bisa jadi referensi yang cukup baik ya, karena jujur aku sendiri sudah pakai mobil ini udah 3 tahun ya. Aku bawa paling jauh itu dari Bandung ke Riau, tepatnya di Kota Dumai ya guys ya. Perjalanan itu jauh banget dan alhamdulillah nggak ada kendala apapun selain ya harus isi bensin, itu doang sih. Oke, jadi teman-teman yang pengen tahu harga Ford Escape ini berapa? Ini tuh harganya dulu saya beli itu 56,5 juta. Jadi dulu sih yang jualnya ini dia itu pasang iklan di OLX, dia tuh naruhnya 61 juta, memang agak mahal karena memang satu dari si jarak tempuhnya itu dia baru 100 ribuan kilometer. Terus juga yang kedua itu dia tahun 2004. Jadi agak muda. Jadi emang tahun 2003 juga ada, tahun 2003 50 jutaan banyak. Nah, ini dia tahun 2004, jadi sedikit lebih muda. Terus juga tadi itu jaraknya lebih pendek ya. Nah, saya belinya itu dari OLX dan dia itu posisinya di Jogja, tapi plat B saya di Jakarta gitu kan. Jadi saya ngejemput dia itu ke Jogja guys ya. Jadi sengaja buat ngejemput si Ford Escape ini saya berangkat ke Jogja. Lalu di sana saya ngecek. Dulu itu ada bocor, kalau nggak salah tuh dari si mesinnya tuh ada bocor sedikit ya, ada rembesan. Lalu saya bilang sama ownernya nego gitu kan. Jadi memang harus ada ke masuk bengkel dulu, terus nego akhirnya dikasih harga deal di 56,5 juta. Pertama saya beli standar ya, ban standar, semuanya nggak ada aksesoris ya, bawaan semuanya gitu kan. Jadi terus saya modif kecil supaya kelihatan lebih gahar aja. Oke, gitu aja ya guys ya, ulasan mengenai SUV harga 50 jutaan. Semoga buat teman-teman yang mau mencari mobil SUV dengan harga yang efisien, video ini bisa menjadi referensi, menjadi manfaat juga buat teman-teman. Dan jangan lupa guys, tetap menjaga kesehatan kalian, terapkan prokes 3M, jangan lupa. Dan untuk para generasi muda, jauhi narkoba, jauhi pergaulan bebas. Mari kita kreatif dengan melakukan hal-hal yang faedah
insya Allah Allah pun menjadi ridho. Dan jangan lupa jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.